Saya sangat bersyukur pernah berada di posisi itu dalam arti tertentu. Ketika hidup saya benar-benar jatuh ke titik terendah, justru karena pengalaman itulah semuanya berubah. Kami tidak bisa melanjutkan ini lagi. Kami benar-benar tidak bisa. 7 kata itu diucapkan sambil menahan air mata oleh Sarah Ferguson, Duchess of York, pada pukul 20.47 GMT di sebuah malam Selasa yang tampak biasa saja, langsung mengguncang seluruh fondasi institusi Inggris. Di sampingnya duduk Pangeran Andrew. Wajahnya penuh penderitaan, tangannya gemetar dan ia hampir tak sanggup menatap kamera. Apa yang terjadi setelah itu? Sulit dipercaya. Namun sebelum sampai ke sana, Anda perlu memahami bagaimana semua ini bermula. Karena ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ini adalah puncak dari bertahun-tahun skandal, bisik-bisik rahasia, intrik istana, dan rahasia gelap yang ingin dikubur dalam-dalam oleh keluarga kerajaan. Ikuti terus kisah ini. Cerita ini memiliki segalanya: cinta terlarang, kehancuran finansial, intrik kerajaan, dan sebuah kejutan yang bahkan para jurnalis kerajaan paling berpengalaman pun tak pernah menduganya. Peringatan 4 jam sebelumnya. Mari kita mundur ke pukul 16.13 di hari yang sama. Seluruh jaringan televisi besar di Inggris, BBC, ITV, dan Sky News, secara bersamaan menerima sebuah pesan terenkripsi yang ditandai sebagai mendesak dan rahasia. Pesan tersebut berasal dari perwakilan hukum Pangeran Andrew, Duke of York. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat para koresponden kerajaan panik. Duke of York dan Sarah, Duchess of York, akan menyampaikan pernyataan langsung bersama yang memiliki kepentingan nasional malam ini pukul 20 GMT. Kami mohon liputan siaran, tidak akan ada sesi tanya jawab. Rincian selanjutnya menyusul. Pernyataan berkepentingan nasional disampaikan bersama oleh Pangeran Andrew dan Pergi. Istana sama sekali tidak diberitahu. Kantor Raja Charles tidak mengetahui apapun. Tim Pangeran William pun terkejut. Ini jelas langkah sepihak dan semua orang di lingkaran kerajaan tahu bahwa sesuatu yang sangat serius akan terjadi. Editor kerajaan BBC, Rebecca Marshall, sedang berada di kantornya ketika pesan itu masuk. Tangan saya benar-benar gemetar, katanya kemudian. Dalam 30 tahun meliput keluarga kerajaan, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Andrew bertindak sendiri bersama Pergi tanpa persetujuan istana. Saya tahu kami akan menyaksikan momen bersejarah dan kemungkinan besar bencana. Media sosial langsung meledak hanya beberapa menit setelah kabar itu bocor. Twitter atau X seperti sekarang disebut dipenuhi spekulasi. Breaking: Pangeran Andrew akan membahas tuduhan Epstein secara langsung. Apakah Andrew akan dicabut gelarnya? Update kanker Pergi. Apakah mereka menikah lagi? Tagar seperti Matua Prince Andrew, Ta Sarah Ferguson, Ta Royal Family, dan Atala Royal Lodge langsung merajai trending topik. Agen taruhan di Inggris pun segera membuka prediksi. Diagnosis kanker, skandal keuangan, atau yang paling mengejutkan, Andrew melarikan diri dari negara, namun tak satu pun menduga apa yang benar-benar terjadi. Bertahun-tahun skandal. Untuk memahami momen ini, kita harus melihat tekanan luar biasa yang selama ini membelit Andrew dan Pergi. Kadang bersama, kadang terpisah, tetapi selalu terhubung oleh benang skandal, utang, dan keputusasaan. Mari mulai dari Andrew. Pangeran Andrew, anak ketiga dan putra kedua Ratu Elizabeth II, pernah dikenal sebagai Randy Andy, pangeran playboy, pahlawan perang yang menerbangkan helikopter dalam perang Falklands. Sosok yang tampak memiliki segalanya. Ia menikahi Sarah Ferguson pada tahun 1986 dalam sebuah upacara yang disaksikan jutaan orang. Mereka memiliki 2 putri, Beatrice dan Eugenie, dan tampak sebagai gambaran keluarga kerajaan yang bahagia. Namun retakan segera muncul. Perceraian terjadi pada 1996 di tengah rumor masalah keuangan Pergi dan foto-foto kontroversial dirinya dengan penasihat keuangannya, John Bryan.
Media tabloid berpesta, ratu dilaporkan murka, Andrew dan Fergie pun menjadi sumber rasa malu bagi kerajaan. Namun inilah bagian menariknya, mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar berpisah. Meski bercerai, Andrew dan Fergie tetap tinggal bersama, secara berkala, selama bertahun-tahun. Mereka berbagi Royal Lodge, sebuah rumah besar dengan 30 kamar di Windsor Great Park yang bernilai sekitar 30 juta pound. Mereka berlibur bersama, menghadiri acara keluarga sebagai satu kesatuan. Fergie sendiri berkali-kali mengatakan bahwa mereka adalah pasangan bercerai paling bahagia di dunia. Tetapi, kebahagiaan itu datang dengan harga mahal, tekanan dan masalah yang terus menumpuk dari tahun ke tahun. Hubungan pertemanan Andrew dengan pelaku kejahatan yang telah divonis bersalah sekaligus finansier selama bertahun-tahun, Jeffrey Epstein, telah banyak terdokumentasi. Namun, kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan daripada yang disadari kebanyakan orang. Andrew pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein, menginap di rumah mewahnya di New York, dan bahkan tertangkap kamera dengan lengannya melingkari Virginia Giuffre. Virginia Roberts, yang saat itu baru berusia 17 tahun, mengaku bahwa Epstein telah memperdagangkannya dan memaksanya melakukan hubungan intim dengan Pangeran Andrew dalam 3 kesempatan berbeda. Andrew secara konsisten membantah semua tuduhan tersebut. Namun pada tahun 2019, ia memberikan wawancara yang kini dikenal sebagai salah satu yang paling merusak reputasi dalam sejarah kerajaan kepada Emily Maitlis dari BBC Newsnight. Wawancara di mana Andrew menyatakan bahwa ia tidak mungkin berada di sebuah klub malam di London pada malam kejadian karena sedang berada di Pizza Express walking bersama putrinya. Wawancara di mana ia mengklaim tidak bisa berkeringat akibat overdosis adrenalin saat perang Falklands. Pernyataan yang bertentangan langsung dengan kesaksian Virginia yang mengatakan ia berkeringat hebat. Wawancara itu menjadi bencana total. Dalam hitungan hari, Andrew dipaksa mundur dari tugas-tugas kerajaan. Lembaga amal memutuskan hubungan dengannya. Gelar militernya ditinjau ulang. Ia berubah menjadi figur yang beracun. Kemudian datanglah penyelesaian hukum. Pada Februari 2022, Andrew mencapai kesepakatan di luar pengadilan dengan Virginia Giuffre. Jumlahnya tidak pernah diumumkan secara resmi, namun berbagai laporan menyebut angkanya sekitar 12 juta. Andrew tidak mengakui kesalahan apapun, tetapi pembayaran tersebut berbicara banyak. Dana itu dilaporkan berasal dari ratu dan kemungkinan juga dari Pangeran Charles, yang kini menjadi Raja Charles. Namun yang jarang diketahui publik, tekanan finansial Andrew tidak berhenti di sana, justru semakin memburuk. Masalah keuangan Fergie. Kini kita beralih ke Sarah Ferguson. Selama puluhan tahun, Fergie, nama yang dikenal luas, telah berjuang melawan masalah keuangan yang bisa menghancurkan siapapun. Setelah perceraiannya dengan Andrew, ia hanya menerima tunjangan sebesar 15.000 per tahun. Jumlah yang sangat kecil menurut standar kerajaan. Ia praktis dipinggirkan oleh keluarga kerajaan. Jarang diundang ke acara resmi, diabaikan dan disisihkan. Untuk bertahan hidup, Fergie menjadikan dirinya sebagai figur komersial. Ia menulis buku, melakukan tur ceramah, menjadi duta Weight Watchers, dan meluncurkan berbagai usaha bisnis. Beberapa berhasil, namun banyak yang gagal secara spektakuler. Pada tahun 2010, ia tertangkap dalam operasi jebakan media saat mencoba menjual akses kepada Pangeran Andrew seharga 500.000. Video itu memalukan. Fergie tampak telah minum terlalu banyak anggur, bernegosiasi dengan wartawan yang menyamar sebagai pebisnis, sambil berkata, 500.000, datanglah padaku, aku bisa membuka pintu apapun yang kau inginkan. Skandal itu sangat besar. Rasa malu terjadi di depan publik. Penghinaan itu terasa total. Namun Fergie dikenal tangguh atau mungkin keras kepala. Perlahan ia membangun kembali reputasinya, memusatkan perhatian pada kedua putrinya dan kegiatan amal. Ia juga menjadi penyintas kanker payudara dan berbicara secara terbuka tentang perjuangannya. Lalu, pada awal 2024, ia kembali diuji dengan diagnosis kanker kulit
tepatnya melanoma ganas, setelah sebuah tahi lalat diangkat saat operasi rekonstruksi pasca mastektomi. Masalah kesehatan ini memunculkan simpati publik, tetapi juga membawa beban lain, biaya medis, ketakutan, dan kesadaran mendalam akan kematian. Di balik layar, menurut sumber istana, Andrew dan Fergie sebenarnya tenggelam dalam masalah keuangan. Royal Lodge, rumah megah yang mereka tinggali, menjadi beban berat bagi Andrew. Raja Charles dilaporkan ingin Andrew pindah ke Frogmore Cottage yang lebih sederhana. Biaya perawatan Royal Lodge diperkirakan mencapai 400.000 itu per tahun. Dan berdasarkan kontrak sewa, Andrew bertanggung jawab atas semua biaya tersebut. Namun sumber keluarga menyebutkan bahwa ia kesulitan memenuhinya. Belum lagi biaya hukum, pembayaran penyelesaian dengan Giuffre, pengeluaran keamanan karena bahkan bangsawan yang tercemar tetap membutuhkan perlindungan, serta gaya hidup mahal yang sulit ditinggalkan oleh seseorang yang dibesarkan sebagai pangeran. Selama bertahun-tahun, teman-teman dekat pasangan ini berbisik tentang utang yang menumpuk, pertengkaran dengan kantor raja, dan keputusasaan yang semakin nyata. Seorang sumber istana yang berbicara secara anonim mengatakan beberapa bulan sebelum siaran ini, Andrew dan Sarah hidup dengan waktu dan uang pinjaman. Sesuatu pasti akan runtuh. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan pecah, tetapi kapan. Malam ini adalah jawabannya. Siaran dimulai. Tepat pukul 20 GMT, siaran pun dimulai. Lokasinya dipilih dengan sangat sengaja. Ruang tamu Royal Lodge dipenuhi foto keluarga, pencahayaan hangat, dan simbol-simbol kehidupan yang tampak nyaman, namun sesungguhnya rapuh. Dua kursi diletakkan berdekatan dengan sebuah meja kecil di antaranya yang di atasnya terdapat kotak tisu. Sebuah tanda jelas bahwa momen ini akan emosional. Siaran langsung ditayangkan di berbagai jaringan televisi. Diperkirakan 8,7 juta orang di Inggris langsung menyaksikannya. Dan jumlah itu berlipat ganda dalam hitungan menit ketika kabar menyebar ke seluruh dunia. Pangeran Andrew muncul terlebih dahulu, berjalan masuk dengan postur seorang pria yang menuju hukuman. Ia mengenakan setelan gelap tanpa dasi, penampilan yang tidak biasa bagi seorang bangsawan. Wajahnya pucat, tampak lebih tua dari usianya yang 64 tahun. Ia duduk dengan hati-hati, seolah kursi itu bisa runtuh kapan saja. Kemudian Sarah Ferguson masuk. Fergie tampak sekaligus tegar dan kalah. Ia mengenakan gaun gelap sederhana, riasan minimal. Rambut merah khasnya tertata rapi namun tidak berlebihan. Ia duduk di samping Andrew. Dan inilah yang langsung disadari jutaan penonton. Mereka saling menggenggam tangan, bukan sekadar sentuhan biasa. Jari-jari mereka saling mengunci erat, memutih karena genggaman, seperti dua orang yang tenggelam berpegangan pada satu-satunya pelampung. Selama 15 detik yang terasa abadi, mereka hanya duduk menatap kamera, tanpa kata, hanya napas, hanya ketakutan. Lalu Andrew mulai berbicara. "Selamat malam!" Suaranya langsung pecah. Ia berdeham, mencoba lagi. "Selamat malam, nama saya Andrew, Duke of York. Di samping saya adalah Sarah, Duchess of York, mantan istri saya, sahabat terbaik saya, dan ibu dari putri-putri kami." Mata Fergie sudah dipenuhi air mata. "Kami meminta waktu ini untuk berbicara langsung kepada rakyat Inggris, kepada keluarga kami, dan kepada putri-putri kami, Beatrice dan Eugenie, yang kami cintai lebih dari apapun." Ia berhenti sejenak, menelan ludah, menoleh ke Fergie. Ia menggenggam tangannya lebih erat, mengangguk kecil seakan memberi izin untuk melanjutkan. "Selama bertahun-tahun, saya telah menjadi sumber rasa malu bagi keluarga saya, bagi institusi monarki, dan bagi negara yang saya cintai. Saya telah membuat pilihan-pilihan yang membawa aib bagi semua orang yang terhubung dengan saya. Saya telah menyebabkan penderitaan kepada orang-orang yang sama sekali tidak pantas menerima semua ini. Dan saya telah gagal menjalankan kewajiban saya sebagai seorang pangeran, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang pria. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar Chuetung Kotinle, seorang bangsawan senior, bahkan seorang bangsawan yang telah tercoreng,
secara terbuka mencela dirinya sendiri di televisi langsung, tanpa arahan istana, tanpa naskah yang disiapkan dengan cermat, tanpa kendali apapun. Giliran Fergie berbicara, suaranya terdengar mengejutkan tenang meskipun air mata kini mengalir deras di wajahnya. Saya juga telah gagal. Saya ceroboh dalam mengelola uang, kepercayaan, dan hak istimewa yang saya peroleh melalui pernikahan dan gelar saya. Saya telah mempermalukan putri-putri saya. Saya telah mengecewakan mendiang Ratu Elizabeth yang tetap menunjukkan kebaikan kepada saya, bahkan ketika saya tidak pantas menerimanya. Dan saya telah memanfaatkan sebuah sistem yang melindungi saya, padahal seharusnya saya yang melindunginya. Para penonton di rumah terdiam. Media sosial meledak, para pembawa berita kehilangan kata-kata. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Andrew melanjutkan, selama beberapa tahun terakhir saya dan Sarah hidup dalam situasi yang tidak lagi dapat dipertahankan. Kami menumpuk utang yang tidak mampu kami bayar. Kami mempertahankan gaya hidup yang dibiayai oleh kebaikan hati keluarga saya, khususnya saudara saya, Yang Mulia Raja, yang telah menunjukkan kesabaran dan kemurahan hati jauh melebihi yang pantas saya terima. Tunggu, apakah mereka baru saja mengakui kebangkrutan secara terbuka di televisi? Biaya pemeliharaan Royal Lodge saja mencapai ratusan ribu pound setiap tahun. Uang yang seharusnya digunakan untuk amal, untuk tujuan-tujuan penting, untuk mereka yang jauh lebih membutuhkan daripada kami. Sebaliknya, uang itu digunakan untuk mempertahankan ilusi kemegahan kerajaan bagi dua orang yang tidak lagi melayani mahkota dalam kapasitas apapun. Fergie menyela, kami telah hidup dalam kebohongan, sebuah kebohongan yang indah, penuh hak istimewa, namun mencekik, dan kami tidak bisa lagi melanjutkannya. Kami benar-benar tidak bisa. Kalimat itu pun terdengar. Kalimat yang akan diputar ulang selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ke depan. Sebuah pernyataan menyerah. Lalu datang pukulan terakhir. Andrew menegakkan tubuhnya, mengumpulkan sisa martabat yang masih ia miliki. Dengan segera, saya mengundurkan diri dari seluruh perlindungan kerajaan dan afiliasi yang masih saya pegang. Saya secara resmi meminta Yang Mulia Raja untuk mencabut gelar Duke of York serta semua afiliasi militer yang tersisa. Saya sepenuhnya menarik diri dari keluarga kerajaan. Desahan kaget terdengar di ruang redaksi media. Ini bukan sekadar cuti. Bukan langkah mundur sementara. Ini adalah pemutusan total. Namun ia belum selesai. Selain itu, saya dan Sarah akan meninggalkan Royal Lodge dalam waktu 60 hari. Kami akan pindah ke luar Inggris untuk memulai hidup baru, jauh dari sorotan, jauh dari tekanan, dan jauh dari institusi yang telah kami rusak melalui tindakan kami. Meninggalkan negara, Putra Ratu Elizabeth II pada dasarnya memilih pengasingan. Fergie kini terisak tanpa bisa ditahan, ketegaran yang ia bangun runtuh sepenuhnya. Putri-putri kami, katanya dengan suara bergetar. Beatrice dan Eugenie tidak pernah meminta semua ini. Mereka sempurna, mereka kuat, mereka telah mendukung kami melewati skandal-skandal yang akan menghancurkan orang lain. Kami mencintai mereka dan kami melakukan ini sebagian untuk melindungi mereka agar tidak semakin tercemar karena hubungan dengan kami. Andrew menambahkan, Beatrice dan Eugenie akan tetap menjadi anggota aktif keluarga kerajaan jika mereka memilih. Keputusan ini sepenuhnya milik kami. Mereka tidak bertanggung jawab atas kegagalan kami. Kamera menyorot wajah mereka, air mata, kehancuran, namun juga sesuatu yang lain, kelegaan. Pertanyaan yang meledak. Hanya dalam hitungan detik setelah pernyataan itu, spekulasi pun bermunculan. Kemana mereka akan pergi? Laporan segera muncul yang menyebut Portugal, tempat Andrew dan Fergie memiliki properti bersama. Sebuah villa 7 kamar di Costa Golf and Ocean Club yang dibeli pada tahun 2022. Ada pula yang menyebut Dubai, di mana Andrew memiliki koneksi dan transparansi keuangan dikenal lebih longgar. Lalu soal uang. Jika mereka bangkrut, bagaimana mereka bisa hidup di luar negeri? Hal ini memicu berbagai teori. Kesepakatan keuangan rahasia, kontrak buku, atau bahkan dibisikan pelan wawancara berbayar. Salah satu tabloid langsung menawarkan 5 juta untuk wawancara eksklusif.
jaringan televisi Amerika kemungkinan menawarkan 2 kali lipat. Apa pendapat Raja Charles? Sumber-sumber istana segera dihubungi dengan panik. Raja Charles dilaporkan berada di Clarence House saat siaran dimulai dan menontonnya sendirian di ruang kerjanya. Menurut seorang sumber, ia hanya berkata, "Jadi, akhirnya selesai." Lalu menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Pangeran William dikabarkan sangat murka karena Andrew bertindak sepihak tanpa konsultasi. Bagaimana dengan tuduhan Epstein? Andrew secara mencolok tidak membahasnya secara langsung dalam pernyataannya. Sesuatu yang langsung dikritik oleh para pendukung korban. Namun dengan menarik diri sepenuhnya dari kehidupan publik, apakah ia secara tidak langsung mengakui kesalahan tanpa mengucapkan kata-katanya? Apakah ini benar-benar soal uang? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Spekulasi paling menggoda pun muncul. Apakah Andrew menghadapi ancaman hukum baru? Apakah ada tuduhan atau bukti yang akan segera terungkap dan jauh lebih merusak? Apakah pengunduran diri ini merupakan langkah pencegahan? Faktor Fergie. Namun mungkin elemen paling menarik dari semua ini adalah Fergie sendiri. Yang tidak disadari banyak orang, Sarah Ferguson adalah pembela Andrew yang paling konsisten sepanjang semua skandalnya. Ketika tuduhan Epstein mencuat, ia berdiri di sisinya. Ketika penyelesaian dengan Virginia Giuffre terjadi, ia secara terbuka menyatakan keyakinannya pada ketidakbersalahan Andrew. Ketika keluarga kerajaan menjauhinya, ia tetap tinggal di Royal Lodge bersamanya. Mengapa? Sebagian orang mengatakan ini adalah cinta, bahwa meskipun bercerai, mereka tidak pernah benar-benar berhenti saling mencintai dan tetap menjadi belahan jiwa. Teman-teman dekat mereka bersikeras bahwa ini benar, bahkan menyebut mereka berencana menikah kembali ketika keadaan memungkinkan. Namun ada pula bisikan yang lebih gelap, ketergantungan emosional. Dua orang yang begitu rusak oleh skandal, begitu terikat oleh rasa malu bersama, hingga tak mampu berfungsi secara terpisah. Dan tentu saja, ada penafsiran paling sinis dari semuanya, kebutuhan finansial. Fergie membutuhkan koneksi kerajaan Andrew serta tempat tinggal yang ia sediakan. Sementara itu, Andrew membutuhkan dukungan emosional dari Fergie dan perlindungan psikologis karena memiliki pasangan yang bisa membantunya tampil sebagai satu kesatuan yang solid di hadapan publik. Kebenarannya kemungkinan besar merupakan gabungan dari semua itu. Dalam siaran tersebut, Fergie mengucapkan sebuah kalimat yang langsung membuat para pengamat kerajaan menganalisisnya secara berlebihan. Andrew dan saya telah menjadi jangkar bagi satu sama lain di tengah badai yang jika kami hadapi sendirian, pasti akan menenggelamkan kami. Apapun kesalahan yang telah ia buat, dan memang ada banyak, saya mengenal hatinya, saya mengenal karakternya, dan saya tahu bahwa kami pantas mendapatkan kesempatan untuk menjalani sisa hidup kami dengan ketenangan dan martabat. Frasa apapun kesalahan yang telah ia buat, segera dibedah secara luas. Apakah itu pengakuan tersirat atas kesalahan Andrew terkait Epstein? Atau justru cara yang sangat hati-hati untuk tetap mendukung tanpa mengakui apapun secara langsung? Seorang ahli bahasa tubuh mencatat, ketika Fergie mengucapkan kalimat itu, Andrew terlihat tersentak. Sangat halus, tapi jelas ada. Ia tidak nyaman dengan tingkat ambiguitas tersebut. Ia menginginkan pembebasan total dari tuduhan. Namun itu tidak akan pernah ia dapatkan. Respons istana. Selama 2 jam setelah siaran berakhir, Istana Buckingham memilih diam. Lalu, pada pukul 22.45, sebuah pernyataan resmi dirilis. Raja telah diberitahu mengenai pernyataan Duke of York. Ini merupakan keputusan pribadi yang diambil oleh Duke dan Duchess of York. Raja mendoakan yang terbaik bagi mereka dalam langkah selanjutnya. Tidak ada komentar tambahan saat ini. Hanya itu, dingin, formal, dan berjarak. Pesan tersiratnya sangat jelas. Kalian sekarang sendiri. Kantor Pangeran William bahkan mengeluarkan pernyataan yang lebih singkat lagi. Pangeran Wales tidak memiliki komentar mengenai hal ini. Terjemahannya, jangan kaitkan kami dengan bencana ini. Namun di balik layar, gambaran yang berbeda muncul.
beberapa koresponden kerajaan menerima pengarahan anonim yang melukiskan sebuah institusi yang telah mencapai batas kesabarannya terhadap Andrew dan Fergie. Raja telah bersikap sangat sabar, kata seorang sumber. Ia menutupi utang, menyediakan keamanan dan mencoba membantu Andrew pindah secara terhormat ke tempat yang lebih kecil. Namun, Andrew menolak setiap tawaran, mempersulit semua situasi, dan kini membuat tontonan besar dari dirinya sendiri, serta menyeret Sarah ke dalamnya. Terus terang, ini adalah perpisahan yang pantas. Sumber lain menunjukkan nada yang lebih simpatik. Ini sebuah tragedi. Andrew adalah pahlawan perang. Ia pernah mengabdi pada negaranya. Ia membuat kesalahan penilaian yang fatal dengan Epstein. Tetapi ia tetaplah putra mendiang ratu. Melihatnya terpuruk seperti ini, pada dasarnya diasingkan, sungguh memilukan apapun pendapat Anda tentang dirinya. Keheningan para putri. Mungkin aspek paling menyentuh dari seluruh kisah ini adalah sikap diam Beatrice dan Eugenie. Kedua putri tersebut, masing-masing berusia 36 dan 34 tahun, telah memiliki anak dan kehidupan mereka sendiri. Dilaporkan benar-benar terkejut oleh keputusan orang tua mereka untuk tampil ke publik dengan cara seperti ini. Sumber yang dekat dengan para putri menyebutkan bahwa mereka baru diberitahu beberapa jam sebelum siaran, nyaris tanpa waktu untuk mencerna apa yang akan terjadi. Tidak satu pun mengunggah apapun di media sosial. Tidak ada pernyataan resmi. Keheningan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Teman-teman dekat mereka mengatakan bahwa Beatrice dan Eugenie sangat terpukul, tetapi mungkin juga merasa lega. Selama bertahun-tahun, mereka berusaha membangun peran mereka sendiri dalam kerangka kerajaan, namun selalu dibayangi oleh aib ayah mereka. Setiap acara yang mereka hadiri, setiap kegiatan amal yang mereka dukung, setiap foto yang dipublikasikan, selalu disertai catatan tak tertulis, Putri Pangeran Andrew yang tercemar. Seorang teman mengatakan kepada sebuah tabloid, mereka sangat mencintai orang tua mereka, tetapi bayangan ini telah menggantung di atas mereka seperti awan gelap selama bertahun-tahun. Jika pengunduran diri ini berarti mereka akhirnya bisa keluar dari bayangan itu, mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Tapi menyaksikan orang tua Anda hancur di televisi langsung, itu traumatis apapun situasinya. Realitas keuangan. Dalam beberapa hari setelah siaran, para jurnalis investigatif mulai menyusun gambaran keuangan yang mendorong Andrew dan Fergie mengambil keputusan drastis ini. Yang muncul adalah potret kemiskinan aristokrat. Orang-orang yang tinggal di istana yang tak mampu mereka biayai, mempertahankan penampilan sambil tenggelam dalam utang. Menurut analis keuangan, biaya perawatan Royal Lodge mencapai lebih dari 400.000 per tahun. Biaya keamanan diperkirakan sekitar 3 juta per tahun, sebagian ditanggung oleh negara, namun Andrew tetap bertanggung jawab atas sebagian besar. Ditambah gaji staf, biaya rumah tangga dengan banyak pegawai, serta biaya hukum. Penyelesaian dengan Giuffre saja dilaporkan sekitar 12 juta. Belum termasuk biaya hukum selama bertahun-tahun melawan tuduhan, yang kemungkinan mencapai jutaan pound tambahan. Lalu ada biaya gaya hidup, perjalanan, pakaian, hiburan, hadiah, pengeluaran khas mereka yang dibesarkan dalam lingkungan kerajaan dan tak pernah belajar mengatur anggaran. Dari mana uangnya berasal? Pensiun Angkatan Laut Andrew relatif kecil. Ia tidak memiliki penghasilan resmi sejak mundur dari tugas kerajaan. Berbagai usaha pergi, menulis buku anak-anak, ceramah perusahaan teh, menghasilkan uang, tetapi jauh dari cukup. Kenyataannya, Raja Charles dilaporkan memberi Andrew tunjangan hidup sekitar 250.000 per tahun. Namun, itu tetap tidak mencukupi, dan sang raja tampaknya telah memutuskan untuk berhenti mensubsidi gaya hidup adiknya. Seorang penasihat keuangan yang menelaah informasi yang tersedia menyimpulkan, ini adalah studi kasus kemunduran aristokrat. Mereka memiliki properti, koneksi, gelar, tetapi tidak memiliki likuiditas dan menanggung biaya operasional yang sangat besar. Ini situasi klasik kaya aset tetapi miskin uang tunai. Bedanya, dalam kasus ini, mereka bahkan tidak benar-benar memiliki aset tersebut.
Mereka pada dasarnya menumpang di sebuah istana yang tidak mampu mereka biayai. Keputusan untuk pindah ke luar negeri pun tiba-tiba masuk akal secara finansial. Di Portugal, villa mereka dimiliki sepenuhnya. Biaya hidup jauh lebih rendah dibandingkan Inggris. Mereka bisa hidup nyaman dengan uang yang jauh lebih sedikit, terutama jika kesepakatan buku dan wawancara yang tak terelakkan benar-benar terwujud. Dan dari situlah teori-teori konspirasi mulai bermunculan. Tentu saja, tidak ada skandal kerajaan yang lengkap tanpa teori konspirasi, dan situasi ini pun melahirkan berbagai spekulasi yang luar biasa. Sejumlah detektif dunia maya mulai yakin bahwa salah satu atau bahkan keduanya telah menerima diagnosis penyakit terminal. Mungkin kanker Pergi telah kambuh dan kondisinya jauh lebih serius daripada yang dilaporkan ke publik. Dalam sudut pandang ini, pengunduran diri tersebut dianggap sebagai cara mereka mengamankan masa depan putri-putri mereka, serta meninggalkan warisan terakhir sebelum waktu habis. Teori kedua, penuntutan rahasia. Teori ini menyebutkan bahwa Andrew menghadapi ancaman hukum yang segera terjadi, mungkin dari FBI, terkait hubungannya dengan Epstein. Pengunduran dirinya dianggap sebagai langkah strategis untuk menghindari proses hukum dengan pindah ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Namun, teori ini memiliki celah besar, karena Portugal sebenarnya memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Teori ketiga, pernikahan ulang rahasia. Versi yang lebih romantis menyatakan bahwa Andrew dan Fergie telah lama merencanakan untuk menikah kembali secara diam-diam. Seluruh drama pengunduran diri ini dianggap sebagai panggung sandiwara agar mereka bisa hidup sebagai pasangan tanpa batasan kerajaan. Pendukung teori ini menunjuk pada fakta bahwa mereka membeli villa di Portugal bersama-sama pada tahun 2022. Teori keempat, kudeta istana. Ini adalah teori paling kelam. Menurut pandangan ini, Raja Charles pada dasarnya memaksakan hasil tersebut dengan memberikan ultimatum kepada Andrew. Mengundurkan diri dan pergi secara sukarela, atau menghadapi pencabutan gelar dan hak secara resmi melalui proses publik yang jauh lebih memalukan. Dalam versi ini, pengunduran diri sukarela itu sebenarnya tidak sukarela sama sekali. Teori mana yang benar? Kemungkinan besar, masing-masing mengandung sebagian kebenaran. Kenyataan biasanya jauh lebih rumit daripada satu narasi tunggal, gambaran yang lebih besar. Namun, jika kita menjauh sejenak dari drama, air mata, dan pengakuan keuangan, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apa arti semua ini bagi monarki itu sendiri? Ini adalah pengunduran diri besar kedua dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, Harry dan Meghan, kini Andrew dan Fergie. Institusi kerajaan terus kehilangan anggota, menyusut dan menjadi semakin rapuh. Visi Raja Charles tentang monarki yang lebih ramping memang terwujud, tetapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Alih-alih transisi yang terkelola dengan baik menuju institusi yang efisien dan modern, yang terlihat justru pengunduran diri dramatis, perpecahan publik, dan skandal yang merusak reputasi mahkota. Pakar konstitusi Dr. Margaret Henley berkomentar, setiap kali seorang bangsawan senior keluar dalam skandal atau konflik, hal itu memunculkan pertanyaan tentang relevansi dan keberlanjutan institusi monarki. Monarki bertahan atas persetujuan dan rasa hormat publik. Ketika itu terkikis, seperti yang kita saksikan sekarang, seluruh struktur menjadi jauh lebih rapuh. Namun ada pula yang berpendapat sebaliknya, monarki justru menjadi lebih kuat tanpa Andrew. Ia dianggap sebagai beban, skandal berjalan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kepergiannya, sekalipun kacau, menghilangkan masalah besar dan memungkinkan institusi melangkah maju tanpa beban tersebut. Mungkin kedua pandangan itu sama-sama benar. Biaya kemanusiaan. Di balik semua analisis, spekulasi, intrik istana, dan rincian keuangan, ada kisah manusia yang mudah terlupakan. Dua individu, penuh kekurangan, bermasalah, namun juga sangat istimewa, akhirnya mencapai titik patah. Entah Anda bersimpati kepada mereka atau tidak, menyaksikan dua orang berusia 60-an
harus membongkar satu-satunya kehidupan yang pernah mereka kenal dan memulai kembali di negeri asing adalah sesuatu yang secara inheren menyedihkan. Andrew lahir sebagai bangsawan. Ia tidak pernah memilihnya, tidak pernah memintanya. Ya, ia sangat diuntungkan oleh status tersebut. Ya, ia membuat pilihan-pilihan yang menghancurkan dalam sistem itu. Namun pada akhirnya, ia tetap manusia, menyaksikan identitas, tujuan hidup, dan tempatnya di dunia runtuh di televisi langsung. Fergie yang masuk ke dunia ini melalui pernikahan lalu tersingkir darinya, yang selama puluhan tahun berjuang merebut kembali martabat dan rasa aman, kini kembali ke titik nol, lebih tua, terluka oleh kanker, dan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Putri-putri mereka, betapapun dewasa dan mandirinya, menyaksikan orang tua mereka runtuh di hadapan publik, dan mendiang Ratu Elizabeth yang mencintai Andrew dengan sepenuh hati meskipun segalanya tidak hidup cukup lama untuk melihat penghinaan terakhir ini. Mungkin itu sebuah belas kasih. Saat layar menghitam di akhir siaran bersejarah tersebut, satu pertanyaan menggantung di benak jutaan penonton. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Andrew dan Fergie segera menghilang dari hadapan publik setelah siaran itu. Perwakilan mereka mengonfirmasi bahwa keduanya akan mengambil waktu untuk privasi dan persiapan sebelum relokasi. Terjemahannya sederhana, mereka menghilang dari sorotan. Batas waktu 60 hari untuk meninggalkan Royal Lodge mulai berjalan. Truk pindahan dilaporkan telah dijadwalkan. Villa di Portugal mulai dipersiapkan. Namun kisah ini belum berakhir. Akan ada wawancara, selalu ada. Seseorang akan membayar jutaan untuk cerita sebenarnya. Buku akan ditulis, dokumenter akan dibuat, dramatisasi akan diproduksi. Momen ini akan dianalisis ulang, dan dimitoskan selama puluhan tahun ke depan. Dan di suatu tempat di Portugal, dua orang yang pernah berada di pusat kekuasaan Inggris akan memulai kembali, mencoba membangun kehidupan baru, jauh dari kamera, pengawasan publik, dan beban gelar yang tak lagi bisa mereka tanggung. Entah Anda melihat mereka sebagai korban keadaan, arsitek kejatuhan mereka sendiri, atau sesuatu di antaranya, satu hal pasti, keluarga kerajaan tidak akan pernah sama lagi. Dan begitu pula Andrew dan Fergie. Gambar terakhir yang melekat di ingatan jutaan penonton dari siaran itu sederhana namun menghantui. Andrew dan Fergie masih bergandengan tangan, berdiri bersama dari kursi mereka. Tanpa kata-kata, hanya genggaman itu. Putus asa, tekad, dan kesetiaan. Mereka berjalan keluar dari bingkai kamera bersama-sama. Sama seperti cara mereka menghadapi setiap badai selama hampir 40 tahun terakhir. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, mereka akan menghadapinya dengan cara yang sama, berdampingan. Inilah kisah tentang malam ketika Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson secara resmi mengundurkan diri dari kehidupan kerajaan di televisi langsung. Sebuah malam yang dipenuhi air mata, kejujuran, dan perubahan besar. Sebuah malam yang akan dikenang sebagai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern keluarga kerajaan. Monarki tetap berlanjut, mahkota tetap bertahan, namun tidak semua dongeng berakhir bahagia. Sebagian hanya memiliki sebuah akhir.